warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Sumaira dari kelas 10 akuntansi 4. Jadi di sini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana sih cara menggunakan rumus sum if, count if, dan sum if, count if. Oke, jadi itu sebelumnya tahu nggak sih perbedaan antara sum if, count if dengan sum if dan count if? Nah, jadi itu perbedaannya itu kalau yang count if, sum if itu kita hanya bisa menggunakan satu kriteria saja untuk menghitung jumlah datanya. Sedangkan kalau sum if dan count if kita ini bisa menggunakan 2 atau 3 atau bisa lebih kriteria untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriterianya. Oke, jadi yang pertama saya akan memberikan rumus sum if dan count if terlebih dahulu. Nah, di sini tuh sudah ada toko sembako Murmer. Oke, di sini sudah ada nama pembelinya, nama barangnya, dan jumlah barangnya, jumlah barang yang dibeli. Jadi itu di sini kita disuruh mencari barang beras. Beras tuh ada berapa sih jumlahnya gitu, yang beli beras tuh ada berapa gitu, berapa orang. Lalu berapa sih total jumlah beras yang dibeli gitu. Oke, jadi kita akan mencari data beras ini. Nah, untuk mencari nama barang beras ini yang kita akan menggunakan rumus count if. Kenapa rumus count if? Karena kita ingin mencari sebuah data yang berupa tulisan gitu, kayak berupa tulisan. Nah, kalau sum if itu tuh mencari data dengan berupa angka nih, seperti ini kayak jumlah gitu. Nah, itu menggunakan sum if karena dia itu, kalau sum if itu angka, kalau count if itu kayak kata-kata gitu. Nah, jadi kan ini kan kata-kata ya berupa huruf gitu. Jadi kita menggunakan rumus count if. Kita langsung saja masukkan rumus count if-nya. Kita buka kurung. Nah, di dalam rumus count if ini tuh ada range dan kriteria. Nah, range itu yang mana sih? Nah, range itu ini nih, yang nama barang ini nih, itu disebutnya juga range. Jadi kita langsung saja kita klik ini dari atas sampai bawah. Nah, untuk ini tuh jangan lupa diberi absolut agar datanya tidak acak-acakan. Kasih absolut. Nah, jika sudah, kita beri pemisah. Lalu di sini tuh ada kriteria. Nah, kriterianya itu kan tadi beras ya. Nah, beras itu kan ada di sini nih, beras ya. Jadi kita klik beras yang ada di sini nih. Nah, karena ini ketutup, jadi saya akan seperti ini aja ya, teman-teman. Oke, ini sudah ada di beras. Nah, jika sudah, kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, di sini tuh beras berarti tuh ada 3 nih, ada 3 orang yang membeli beras. Coba kita hitung deh, benar apa enggak ya? Nih, 1, 2, 3. Benar ya teman-teman. Jadi dia di dalam toko sembako ini ada 3 orang yang membeli beras. Tuh. Oke, di sini kita juga disuruh mencari kopi dan mie sedap. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita bisa juga ditarik ke bawah agar kita tidak mengetik ulang lagi rumus tersebut. Nah, sudah keluar deh hasilnya. Nah, lalu yang kedua kita disuruh mencari jumlah nih, jumlah beras yang dibeli tuh berapa sih, kayak berapa nih jumlah berasnya yang dibeli. Nah, ini kan berupa angka ya teman-teman, jadi itu kita memakai rumus sum if. Langsung saja kita masukkan rumus sum if-nya. Oke, di dalam rumus sum if itu ada range, kriteria, dan sum range. Nah, untuk range ini kan, range-nya yang tadi kan itu ada di sini ya teman-teman, nama barang. Jadi kita klik saja nih, kita
Ini nama barangnya, lalu kita beri absolut dan jangan lupa kasih pemisah. Oke, selanjutnya ada kriteria. Nah, kriteria itu di beras ini ya teman-teman, kayak beras, kopi, mie sedap, itu tuh termasuknya ke kriteria. Jadi kita klik saja berasnya dan nggak usah diberi absolut. Lalu yang terakhir ada sum range. Nah, sum range ini tuh data yang ingin kita jumlahin. Nah, data yang kita ingin jumlahin itu kan yang ini ya teman-teman. Jadi kita klik, lalu kita beri absolut. Oke, sudah, kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, untuk ini juga bisa kita tarik ke bawah ya teman-teman. Oke, jadi sum if count if ini sudah jadi deh. Oke, selanjutnya saya akan menghitung menggunakan rumus sum ifs dan count ifs. Oke, di sini tuh sudah ada penjualan iPhone. Nah, kita disuruh nih mengisi akumulasi tipenya. Oke, yang pertama tuh kita menghitung total iPhone. Nah, kita hitung total iPhone. Berarti kalau menghitung total iPhone, kita menggunakan rumus count ifs yang ada s-nya. Langsung saja kita masukkan rumusnya count ifs. Oke, dalam rumus count ifs ini terdapat kriteria yang satu. Nah, kriteria yang satu ini tuh terdapat di merek ya teman-teman. Jadi kita klik aja mereknya, lalu kita beri absolut agar tidak acak-acakan datanya. Oke, setelah itu kita kasih pemisah, lalu di sini ada kriteria satu. Nah, kriteria satunya itu merek yang ada di tabel akumulasi tipe ini ya teman-teman. Jadi kita pencet saja. Setelah itu kita beri pemisah. Lalu di sini ada kriteria range 2. Nah, kriteria range 2 ini tuh ada di tabel RAM ya teman-teman. Jadi kita ini saja, kita klik tabel RAM, lalu kita beri absolut, lalu kita kasih pemisah lagi, lalu ada di kriteria 2-nya ini tuh RAM ya teman-teman. Jadi berhubung ini RAM-nya ketutup, jadi saya akan pencet dari merek sini, lalu untuk saya pindahkan ke RAM. Oke, jika sudah kita tutup kurung, bisa langsung enter. Oke. Nah, ini kita langsung bisa tarik ke bawah agar mempersingkat waktu ya teman-teman. Oke, yang kedua saya akan mencari jumlah yang terjual. Nah, untuk mencari jumlah yang terjual ini, saya akan menggunakan rumus sum ifs. Kenapa rumus sum ifs? Karena kita mencari jumlah yang terjual. Jumlah itu kan angka ya teman-teman. Jadi kita menggunakan rumus sum ifs. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Nah, di dalam rumus sum ifs ini tuh ada sum range. Nah, sum range ini tuh data mana nih yang ingin kita jumlahin gitu. Nah, data yang ingin kita jumlahin kan data yang terjual di tabel ini ya teman-teman. Jadi ini kita klik saja, lalu kita beri absolut. Nah, lalu kita kasih pemisah. Nah, ini kan ada kriteria rank 1. Nah, tadi kan kriteria rank 1-nya itu kan merek ya teman-teman. Jadi kita klik saja, jangan lupa kita beri absolut. Kita kasih pemisah lagi, lalu kriteria satunya ini iPhone X ini, merek ini, lalu kita kasih pemisah lagi, lalu ada kriteria range 2. Kriteria range 2 ini kan RAM ya teman-teman, jadi kita klik saja, lalu kita beri absolut agar datanya tidak acak-acakan. Lalu kita kasih pemisah lagi, dan sini ada kriteria 2. Nah, kriteria 2 ini tuh RAM ya teman-teman, jadi kita klik saja RAM-nya. Nah, jika sudah, kita tutup kurung dan kita bisa langsung enter. Oke deh. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja tarik ke bawah ya teman-teman. Oke, sudah deh, ini dia jumlah yang terjual dan total iPhone-nya. Oke, sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata dan sulit untuk dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.